Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimika sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa afiqna amalan sholiha. Para mahasantri yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka kita mengkaji sebuah literatur klasik di dalam dunia Islam, yaitu kumpulan hadis-hadis yang sangat luar biasa menjadi motivasi bagi kita semua. Ada sebuah kitab yang ditulis terdiri dari 40 sekian hadis, yang mana kitab tersebut bernama Kitab Arba'in Nawawi. Saudara sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, agar apa yang kita pelajari pada saat ini menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, dan kita berharap di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Dan tentunya kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh orang yang memberi kepada kita dan orang-orang yang mendukung aktivitas kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila diniyah wa amalan shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita memasuki pelajaran yaitu Al-Hadits Tsalits Asyar, yaitu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saudara sekalian, pada hadis yang ke-13 ini diriwayatkan an Abi Hamzah Anas bin Malik, yakni Abu Hamzah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan Rasulullah bersabda, la yu'minu, tidak dianggap beriman atau tidak sedang beriman, ahadukum, salah satu di antara kalian,
hatta sehingga yuhibba salah satu itu mencintai li akhihi untuk saudara-saudaranya ma sesuatu yuhibbu yang dia cintai li nafsihi untuk dirinya sendiri. Kita maknai di dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama tentang masalah agar kita selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salah satunya adalah Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa mencintai saudara kita dan apa yang kita cintai itu adalah merupakan wujud kasih sayang kita kepada mereka, merupakan bagian daripada iman. Ini menunjukkan bahwa kita sesama mukmin adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan mukmin lainnya. Diri kita adalah bagian dari satu jiwa dengan saudara-saudara kita yang lain yang mereka mukmin. Maka dari sinilah kita bisa melihat bahwa hubungan orang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bagian yang saling menguatkan dan saling menjadikan mereka untuk saling membantu dan saling menyayangi. Maka dari itu, perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sangat jelas sekali bahwa kita dengan saudara-saudara kita harus saling mencintai. Siapa saudara-saudara itu? Saudara ada berbagai macam. Yang pertama, orang yang satu kandung dengan kita, atau disebut dengan saudara kandung. Orang satu kandung dengan kita. Kalau kita anak pertama punya adik-adik. Kalau kita anak nomor 2 kita punya kakak atau punya adik-adik. Atau kita anak terakhir punya kakak-kakak. Maka ini adalah saudara yang dimaknai tadi disebut dengan saudara seiman itu. Maka dengan saudara kandung pun harus kita lakukan dengan cara yuhibba, ya, saling mencintai. Yang kedua, saudara yang tidak sekandung, tetapi oleh orang tua kita dipertemukan mereka sebagai saudara yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, saudara karena orang tua mengangkat anak, saudara angkat, ya, saudara angkat. Ini merupakan saudara bagi kita juga. Atau saudara karena orang tua kita memiliki keluarga juga, memiliki saudara lagi. Ayah kita punya keponakan, ibu kita punya keponakan. Mereka adalah saudara kita. Istilahnya adalah dalam hubungan keluarga, dalam bahasa keseharian kita disebut dengan sepupu. Atau dalam bahasa Jawa disebut misanan, gitu ya. Atau dalam bahasa Jawa disebut misanan atau sepupu. Mereka adalah keluarga. Mereka adalah orang yang dianggap sebagai saudara.
Maka orang-orang semacam ini juga menjadi bagian penting di dalam kita bangun kasih sayang, saling mencintai di antara mereka dengan kita. Kemudian yang ketiga, saudara seiman yang disebut dengan saudara adalah karena mereka orang yang hadir di setiap harian kita, tetangga, teman akrab, dan lain sebagainya. Orang-orang yang setiap hari bertemu dengan kita, seperti teman dalam satu pesantren. Ini adalah bagian dari kita harus saling mencintai di antara kita semua. Yang keempat, saudara yang belum pernah bertemu sama sekali, tetapi kita mengenal mereka dan mereka memiliki hubungan dengan kita secara tidak langsung. Contoh, kita mengenal nama-nama presiden yang muslim. Presiden kita ada Pak, hari ini ada Pak Jokowi, ada Pak Yai Ma'ruf Amin, ada menteri-menteri, ada para artis-artis yang muslim, dan lain sebagainya. Mereka adalah juga disebut sebagai saudara, meskipun tidak ada hubungan secara langsung dengan kita, atau bertemu secara langsung. Tetapi ingat bahwa di dalam Al-Quran, Allah memanggil manusia, salah satu panggilan yang ditujukan kepada manusia, dipanggil dengan istilah Ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Hei anak-anak keturunan Nabi Adam. Jadi seluruh orang-orang mukmin, seluruh manusia di seluruh dunia ini adalah saling berkeluarga. Itu kalau kita artikan secara universal. Maka dari itu, saudara sekalian, kalau kita menganggap ada hubungan keluarga di antara kita dengan seluruh manusia yang lain, maka sikap saling mencintai ini harus tertanam di dalam diri kita, dan kita mengajak orang lain untuk saling mencintai kepada kita juga. Maka hal inilah akan mengurangi yang namanya iri, dengki, hasut, benci, hal-hal yang bersifat buruk kepada manusia yang lain. Dan kita tidak akan, kalau kita memaknai hal ini, hadis ini, maka kita tidak akan berbuat zalim kepada manusia yang lain. Karena kita adalah satu saudara. Kita adalah, semuanya adalah bersaudara. Maka menjauhkan perbuatan dengki yang bertentangan dengan kesempurnaan iman itu tidak akan dilakukan bagi orang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kita akan menjadikan bertambah iman itu ketika kita menambah saudara. Kita akan bertambah iman itu ketika kita bertambah saudara. Contohnya, kita punya teman satu pesantren seperti ini, maka kita juga menganggap orang tua dari teman-teman kita adalah orang tua kita juga. Maka kita harus menghormati mereka, kita menyayangi mereka, kita harus tawaduk kepada mereka. Ini penting sekali kita tanamkan pada diri kita, sehingga orang tua teman adalah juga orang tua kita. Ada lagi saudara yang menjadi dekat, pada asalnya tidak dekat menjadi dekat. Apa itu? Saudara karena pernikahan. Ada orang menikah, lalu masing-masing orang punya keluarga, maka keluarga dari pasangan kita adalah juga merupakan saudara kita. Maka semuanya harus saling menghormati, harus saling mengasihi, saling menyayangi.
maka iman kita semakin hari semakin bertambah, ketaatan kita semakin bertambah, maka kita akan terkurangi dari perilaku-perilaku yang menyesatkan, yang merugikan manusia yang lain. Kalau hal ini bisa kita lakukan, maka kita bisa menjadikan perasaan kita, hati kita, keteladanan yang kita miliki, kita bisa berikan kepada orang lain, dan orang lain bisa meniru kita. Menjadi bagian penting, sekali lagi, di antara kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disebutkan di atas tadi, yang disebut dengan la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman kalian, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka jangan sekali-kali dalam perasaan kita, dalam hati, memiliki niatan untuk memutus hubungan dengan sesama saudara. Ini penting sekali. Sekali lagi saya ingatkan, penting sekali. Bagaimana Pak kalau kita ingin membangun keluarga kita menjadi saling mencintai? Di dalam sebuah kitab yang berjudul tentang Wasiatul Mustafa, ya, di dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan begini. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang sesuai dengan keinginan kita. Maka kuncinya adalah kita harus rajin-rajin membangun kebersamaan dengan sesama saudara-saudara kita. Apa yang diperintahkan di dalam agama untuk membangun kebersamaan itu? Kuncinya adalah rajin-rajin sholat berjamaah dengan keluarga-keluarga kita. Sholat berjamaah, kunci untuk membangun kebersamaan. Maka sebagai seorang santri, kita harus memiliki motivasi bahwa membangun kebersamaan ini penting, maka aku harus berjamaah dengan semua saudara-saudara. Apa yang didapatkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan, seseorang yang membangun kebersamaan dengan membangun melalui sholat berjamaah ini. Jadi memulainya dengan sholat berjamaah, lalu berzikir bersama, lalu berdoa bersama dalam satu keluarga tersebut, maka akan menghasilkan orang-orang yang akan disebut dengan di dalam Al-Quran dengan istilah beruntung. Orang-orang yang beruntung, dalam bahasa Jawa disebut dengan si bejo. Orang-orang yang beruntung. Maka kita menggunakan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita motivasi diri kita untuk membangun kebersamaan dalam keluarga dengan cara salah satunya adalah berjamaah dalam melaksanakan sholat. Dari sisi yang lain juga banyak kita bisa melakukannya. Contohnya sedekah. Dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu bisa menghindari dari bencana. Bercerai-berai dengan keluarga itu adalah musibah, bencana. Tetapi kalau kita ingin bisa menyambungkan kembali, naudzubillah min dzalik ya, seandainya ada keluarga yang ingin memisahkan hubungan dengan kita, maka sesegera mungkin kita lakukan yang namanya bersedekah. Kita bersedekah kepada mereka-mereka agar hubungan antara kita dengan mereka akan terjadi ikatan yang menjadi lebih baik kembali. Insya Allah kita kalau bisa melakukan hal ini, maka hubungan persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita yang lain akan terjadi menjadi bagian yang disebut dengan di dalam doa kalau pernikahan itu,
sakinah, mawaddah, warahmah, dan semuanya akan menjadi bagian dan menghasilkan barokah. Demikian hadis yang ke-13. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Al-hadisur rabi' asyar. Hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-tayyibur zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lid-dini al-mudariku lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Mas'ud, Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, damu mri'in, darah seorang muslimin yang muslim, yashhadu, sehingga mereka membaca persaksian, sehingga mereka bersaksi, alla ilaha, yang kesaksiannya itu mengatakan tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anni, dan sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah, utusan Allah, illa bi ihda salasin, ya, illa bi ihda salasin, kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibu az-zani, orang yang pernah melakukan perzinahan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu membunuh orang lain dengan sengaja. Wan nafsu, membunuh diri, bin nafsi, dengan diri, maksudnya saling bunuh membunuh, gitu ya. Wat tariku lid-dini, dan meninggalkan agamanya, al-mudariku lil jamaati, dan berpisah dari jamaahnya. Saudara sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini adalah hadis yang sangat keras sekali, kritik yang sangat keras sekali kepada kita, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam berkehidupan, dalam bersaudara, dalam beraktivitas, dalam keseharian kita, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Hadis ini menceritakan banyak hal. Yang pertama, Rasulullah mewarning kita, jangan sampai kita itu dengan sesama muslim sampai terjadi yang namanya menghalalkan darah muslim yang lain. Hadis ini disebutkan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu, sehingga mereka adalah orang-orang yang bersaksi kepada Allah dan Rasulullah. Maka niat apapun yang kita lakukan untuk melukai manusia yang lain, sesama umat Islam yang lain, adalah perbuatan yang harus kita cegah, kita hindari, jangan sampai terjadi. Sebab apa?
Rasulullah mengkategorikan hal ini sebagai perilaku yang diharamkan. Haram artinya apa? Berdosa. Tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Sekali lagi, tidak dihalalkan. Maka dari itu, saudara sekalian, ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita tidak cocok sekalipun, bukan berarti kita membolehkan melakukan memukul orang tersebut. Kita melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga terjadi yang namanya orang tersebut terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perundang-undangan di Indonesia, hal ini disebut dengan bagian dari kriminal. Kalau Anda sering mendengar berita-berita di televisi, ada orang Muslim yang membunuh Muslim yang lain. Ini menandakan bahwa mereka tidak mampu membangun hubungan persaudaraan dengan sesama Muslim. Mereka tidak mampu membangun hubungan yang baik di antara kita sebagai sesama manusia. Maka dari itu, hadis yang sebelumnya tadi, hadis yang ke-13, menjadi motivasi kita untuk bisa menciptakan bagaimana saling mencintai itu menjadi penting di antara kita semuanya. Ketika ada ketidakcocokan, bagaimana? Kita berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Wasyawirhum bil amri. Kita bermusyawarah terhadap segala masalah, bukan dengan saling gontok-gontokan, bahkan terjadi pemukulan, bahkan sampai pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Jika tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu, maka di dalam Al-Quran diajarkan salah satu pihak harus mengikhlaskan. Memang berat, tetapi ini adalah tuntutan dari agama kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus selalu ikhlas dan ridho. Ada sebuah riwayat yang riwayat itu menceritakan ada seseorang yang dua orang, antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Si ahli ibadah ini tidak pernah sekalipun seumur hidupnya menjadi orang yang melakukan maksiat sekecil apapun. Tidak pernah. Dan dia kaya raya. Seorang yang lain, ada orang yang ahli maksiat dan dia kehidupannya berkekurangan. Suatu ketika, si ahli maksiat ini, mereka ingin sesuatu, tetapi tidak punya uang. Akhirnya meminjam kepada si ahli ibadah. Si ahli ibadah berpikir, kalau aku meminjamkan hartaku kepada si ahli maksiat, maka akan ada hartaku yang akan digunakan menjadi kemaksiatan kepada Allah, dan aku akan mendapatkan dosa juga. Tetapi dia ingat ada sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang disebut dengan beriman kepada Allah. Orang yang bagaimana? Wa yuqimunas sholata. Mereka, yang pertama adalah mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, jelas ya, yang pertama jelas iman kepada Allah. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, dan mau mendirikan yang namanya sholat, bahkan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berbagi rizki dengan manusia yang lain. Maka dia, si ahli ibadah itu, menganggap bahwa penting ternyata, kalau aku ingin dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah,
maka aku harus berbagi dengan manusia yang lain. Maka si ahli ibadah itu berbagi dengan si ahli maksiat. Ya sudah, kamu saya pinjami uang, tetapi kamu kembalikan agar tidak lama-lama kamu pakai. Setelah diterima oleh maksiat, kemudian beberapa lama si ahli maksiat tidak mampu membayar hutang itu kepada si ahli ibadah. Dan sampai dengan meninggalnya si ahli maksiat, belum sampai membayar hutang kepada si ahli ibadah. Lalu tidak lama kemudian si ahli ibadah juga demikian, meninggal dunia juga. Maka cerita di dunia cukup, dan kemudian beralih ceritanya adalah di hari akhir. Ketika di hari akhir ditimbang amal ahli ibadah pada yaumul hisab, ditimbang amalnya, ternyata amalnya tidak ada sedikit pun yang menunjukkan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat, bukunya bersih dari dosa-dosa, dan yang paling besar adalah pahalanya yang luar biasa. Maka seketika para malaikat-malaikat mereka mempersiapkan diri untuk mengawal si ahli ibadah untuk melanjutkan ke tiket berikutnya, yaitu masuk surga. Dikawal, seluruh malaikat melakukan pengawalan kepada ahli ibadah itu, dan ketika sampai di pintu surga, yang namanya isi surga itu sudah kelihatan luar biasa indahnya, si ahli ibadah itu belum mampu untuk bisa masuk ke dalam surga. Apa kata surga? Wahai ahli ibadah, engkau tidak bisa masuk ke dalam surga Allah karena kamu memiliki problem yang belum kamu selesaikan. Apa itu wahai surga? Para malaikat bengong semua. Kenapa ini ahli ibadah tidak bisa masuk surga? Surga kemudian mengatakan, apakah ada di dalam kehidupanmu di dunia pertanggungan kepada orang lain? Tidak, aku tidak punya hutang. Bahkan aku menghutangi satu orang yang dia disebut ahli maksiat. Dan aku meminta supaya hutang itu dibayar, ternyata nggak dibayar-bayar. Sampai orang itu meninggal, dan dia sekarang ada di neraka yang paling bawah sendiri. Naru jahannam khalidina fiha abada. Hanya itu saja masalahku. Maka surga pun mengatakan, orang yang boleh masuk surga adalah orang yang tidak punya pertanggungan kepada siapapun, dan dia clear dari masalah-masalah hubungan dengan sesama manusia. Maka orang ini pun, si ahli ibadah, harus bertemu dengan ahli maksiat di neraka untuk memberikan restu, memberikan ridho, dan tidak menagih hutang kembali. Maka si ahli ibadah ini dapat memasuki surga dengan mudah. Inilah saudara sekalian sebuah kisah yang harus kita jadikan sebagai motivasi kepada diri kita, bahwa dengan sesama manusia, dengan sesama orang yang beriman kepada Allah, maka harus berupaya untuk saling berbagi dan saling mencintai dan kasih sayang. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai yang namanya meneteskan darah sesama mukmin karena perbuatan kita, perbuatan zalim. Di dalam fikih yang kita baca di dalam Fathul Qorib contohnya, atau Syarah Fathul Qorib juga disebutkan, orang yang bermain sepak bola saja dan kemudian bola itu, padahal ini berkonteksnya bermain, bukan dalam arti bertengkar, menendang bola dan kemudian ada orang lain mengalami celaka yang berakibat cacat, itu bisa dituntut dengan denda. Itu di dalam fikih.
Maka dari itu kita harus berhati-hati untuk saling mencintai, saling menyayangi sesama manusia, terutama umat Islam. Di dalam hadis ini menceritakan ada pengecualian, ya ada pengecualian yang boleh. Apa itu? Ya tidak semua orang tentunya, tetapi ada beberapa orang-orang yang khusus yang oleh Rasulullah dianggap sebagai boleh melakukan itu. Yaitu apa? As-sayyibu az-zani, seorang duda atau janda atau orang yang telah pernah menikah yang berbuat zina. Maka hukumannya apa? Dia melakukan perbuatan apa? Zina muhsan. Dia melakukan perbuatan yaitu berzina karena sudah pernah menikah, maka boleh dihukum rajam. Dihukum rajam, dilempari batu sampai berdarah. Tetapi saudara sekalian, hal ini pun harus kita artikan sebagai sesuatu hal yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Artinya apa? Setiap ada perbuatan kita temukan itu, maka orang yang kita pukuli. Tidak boleh. Ada ketentuannya melalui yang namanya pengadilan terlebih dahulu. Harus ada saksi, harus ada keputusan pengadilan. Hakim menentukan bahwa orang itu terbukti melakukan perzinahan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang melaporkan ada seseorang yang lain melakukan perzinahan. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu melihatnya? Tidak. Apakah kamu mengetahui adakah bukti? Tidak. Maka orang itu dihukum seperti halnya orang yang berbuat zina, karena menuduh orang lain berbuat zina. Kebenaran dan lain sebagainya di dalam alat bukti itu sangat penting sekali di dalam peradilan. Benar atau tidak adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakim pengadilan itu akan memutuskan seseorang itu melakukan sebuah kesalahan atau tidak adalah diserahkan kepada dewan hakim. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, kisos, hukum kisos. Orang yang membunuh orang Islam yang lain. Bukan berarti sekali lagi, wah itu orang itu membunuh, maka kemudian kita bunuh saja orang itu. Tidak. Sekali lagi ada ketentuan yang telah diatur di dalam peradilan Islam yang harus dibawa ke peradilan Islam dan harus ditentukan oleh hakim bahwa orang tersebut terbukti melakukan pembunuhan, ada alat bukti dan lain sebagainya, dan kemudian ada hukuman-hukuman yang menunjukkan diperbolehkan orang itu dihukum mati. Dan pelakunya bukan sembarang orang, harus orang yang telah ditentukan oleh pengadilan. Tidak boleh semua orang. Kalau semua orang melakukannya, namanya main hakim sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, watariku lidini al-mudhariku lil jamaah. Orang yang keluar dari agamanya, bahkan sampai berpisah dari komunitas. Berpisah dari komunitas. Jadi keluar dari agama dan kemudian memusuhi Islam. Apakah hal ini kemudian langsung kita selesaikan saja, Pak, dengan menggunakan kekuatan kita? Ini pun sekali lagi harus ada ketentuan yang diatur, ya, yang sudah diatur di dalam peradilan. Kalau di dalam Islam, kalau orang tersebut terbukti melakukan yang namanya pidana, yaitu perbuatan melakukan hoax atau melakukan pencemaran nama baik atau melakukan adu domba, sudah ada ketentuan hukumnya dan itu adalah kita serahkan kepada pengadilan. Pak, kalau al-mudhariku lil jamaah keluar dari anggota grup bagaimana, Pak? Nah, ini pengecualian. Orang yang keluar dari anggota grup, dari grup medsos umpamanya, ada mungkin banyak masalah ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin karena dia tidak mungkin gadgetnya mengikuti perkembangan grup-grup yang lain, atau dia ingin bersifat model orang yang perfect ya, dia hanya mau berkawan dengan berbahasa media sosial dengan orang-orang tertentu saja, atau dia membatasi komunikasi dia hanya untuk orang-orang tertentu saja. Itu boleh,
melakukan hal semacam itu. Bukan termasuk dalam kategori ini, berpisah dari jamaahnya. Jadi keluar dari grup itu kemudian dibully bareng-bareng, enggak usah. Itu adalah hak yang harus kita hormati dalam peraturan-peraturan tentang hubungan kita dalam era metaverse. Nah, itu perundang-undangan yang diatur dalam aturan metaverse. Maka dari itu, saudara sekalian, hukum pidana dalam Islam ini penting sekali untuk kita pahami antar sesama Muslim, sesama umat Islam, agar tidak terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran perilaku yang tidak menyenangkan bagi orang lain, bahkan sampai terjadi yang namanya pembunuhan atau meneteskan darah dan sebagainya. Itu adalah kita usahakan jangan sampai terjadi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Maka pendidikan tentang informasi dan sosialisasi tentang hukum, tentang aturan-aturan main dengan sesama manusia, dengan sesama umat Islam, harus sering-sering kita pelajari dan kita sampaikan di dalam berbagai majelis ilmu. Maka untuk bisa menjadikan pengetahuan ini adalah boleh, ini tidak boleh, maka kita harus banyak-banyak belajar, taklim, kita belajar. Bagaimana dengan cara yang kedua untuk menghindari hal semacam ini? Maka cara yang paling tepat adalah kita harus memahami bahwa akhlak adalah nilai-nilai yang akan kita terapkan di dalam diri kita, sehingga seseorang yang mampu memahami tentang akhlak dirinya, seseorang yang mampu menanamkan akhlak di dalam dirinya, akan menciptakan hal yang baik terhadap dirinya dan orang lain. Maka dari itu penting sekali saudara sekalian, jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan zalim kepada manusia, bahkan sengaja maupun tidak sengaja, untuk menjadikan sesama orang muslim mereka teraniaya bahkan sampai berdarah. Saudara sekalian, kita lanjutkan pada hadis yang ke-15, atas al-hadisul khamisah asyar. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa, kana terdapat, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir juga, fal yakul, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang khairon, perkataan yang baik-baik. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, diam, menengok, jangan banyak ngomong. Waman kana, waman dan barang siapa kana terdapat, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim, maka hormatilah jarahu, tetangganya.
Waman dan barang siapa kana terdapat yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir fal yukrim harus menghormati doifahu memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saudara-saudara sekalian, pada hadis yang ke-15 ini kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia juga beriman bahwa ada hari akhir, artinya iman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali yang pertama berkata yang tidak baik. Harus fal yakul khairon, harus selalu mengatakan kebaikan. Bagaimana kata-kata yang baik, komunikasi yang baik itu? Yaitu komunikasi yang tidak menjadikan orang lain tersakiti hatinya. Komunikasi yang dilakukan orang lain gembira. Komunikasi yang dilakukan orang lain senang. Orang lain menganggap bahwa dirinya terangkat derajatnya. Komunikasi yang seperti ini adalah komunikasi yang baik. Minimal informasi yang kita berikan kepada orang lain adalah informasi yang bermanfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Maka kalau kita lihat pada konteks kekinian, maka perilaku hoax itu adalah perilaku yang tidak diinginkan di dalam hadis ini. Fal yakul khairon. Maka kalau kita mau men-share berita, men-share informasi adalah yang valid dan yang benar, dan jangan sampai menjadikan orang lain terzolimi. Fal yakul khairon. Bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu menceritakan hal-hal yang baik? Auliyasmut, menengok, diam. Harus diam. Jangan men-share berita-berita yang hoax. Jangan menceritakan sesuatu yang tidak ada bukti. Bahkan ada orang yang masih terbaring di rumah sakit, dia mengalami proses penyembuhan, sudah diberitakan kemana-mana, innalillahi. Wah, ini kebacut. Dia menceritakan hal-hal yang tidak baik. Ini adalah, di dalam hadis ini adalah bagian dari kritik kepada kita semua. Kalau kita mendapatkan informasi, kita harus cross-check dulu ke keluarganya, ke teman dekatnya. Kita cari informasi lagi sebanding. Kalau di dalam penelitian itu harus uji data. Di penelitian itu harus uji data dulu. Data yang sudah ada harus di-cross-check kepada narasumber yang lain. Atau mencari data dari fakta yang valid. Orangnya di rumah sakit meninggalnya, informasinya begitu. Kita telepon rumah sakit dan kita tanya ke pihak rumah sakit. Apakah betul nama ini dengan alamat ini, nomor NIK ini telah meninggal dunia? Kalau memang sudah valid dan dokter sudah mengatakan ya, perawatnya mengatakan ya, maka informasi kita sampaikan kepada orang lain. Ya, jangan sekali-kali kita melakukan kesalahan itu. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, fal yakul khairan au liyasmun. Pak, bagaimana kalau anak-anak yang ada di Surabaya, Pak, itu kalau ngomong dikit-dikit meso. Nah, ya, ini budaya yang berbeda, tetapi budaya ini harus kita lihat pada sesuatu yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hadis ini, di dalam agama. Fal yakul khairon aw liyasmut ini. Yang bagaimana itu? Kan ada anak Surabaya dikit-dikit meso gitu kan? Kalau tidak menjadikan orang lain, ya, tidak menjadikan orang lain dia terzolimi,
terhinakan, orang lain teraniaya, maka komunikasinya terjadi dengan baik, maka itu bukan kategori sebagai perbuatan dolim. Bukan perbuatan dolim. Karena itu adalah gaya komunikasi, ya, gaya komunikasi budaya. Tidak semua bahasa yang diucapkan anak-anak Surabaya dalam bentuk pisuan itu adalah perilaku yang jelek. Ya, tetapi bagi kita orang-orang yang telah tahu tentang tata cara berakhlakul karimah, maka jangan kita anggap remeh. Itu. Nah, jadi kita santai saja ada orang yang berkata begitu. Saya sering mendengarkan anak-anak Surabaya asli loh ya, anak-anak Surabaya di kampus itu ngomong kayak begitu, dikit-dikit miso, nyapa temannya miso. Tetapi temannya juga senang-senang saja dan gembira ria karena sapaan temannya tadi. Maka hal semacam ini adalah jangan kita anggap sebagai sesuatu yang bermasalah. Ya, kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar, komunikasi yang tidak memiliki dampak. Tetapi kita sebagai orang yang telah mengerti akhlak tidak melakukan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, berikutnya yang harus dimuliakan itu siapa? Tetangga. Bukan anak tetangga loh, tetangga. Nah, anak tetangga juga termasuk. Falyukrim jarahu, tetangga. Ini penting sekali. Karena siapapun orang yang bisa membantu kita adalah orang di dekat kita. Kalau di pesantren maka orang yang sepesantren dengan kita. Ya, kalau di Gereja Khadijah, ya teman-teman kita sesama santri, pengasuh yang ada di situ, pengurus yang ada di situ, itu adalah falyukrim jaru, harus kita saling memuliakan, harus saling menghormati. Maka usul saya untuk membangun komunikasi yang baik, maka harus ada etika yang harus dibangun sebagai dalam bentuk penghormatan kepada sesama teman adalah yang tua harus harus dihormati oleh yang muda. Kita harus menghormati guru-guru di pesantren kita. Kita menghormati orang-orang di sekitar pesantren kita. Kita harus menghormati tetangga-tetangga kita. Dan orang yang tua, orang yang dituakan, orang yang dihormati, bukan kemudian mereka berlagak harus dihormati. Ya, bukan berlagak harus dihormati. Ada guru-guru kita hormati, lalu guru-gurunya menganggap harus dihormati. Tidak begitu, tetapi saling menghormati. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, tamu yang hadir di rumah kita juga harus kita muliakan. Ada saudara, ada tetangga, ada teman dekat, ada teman jauh, ada sahabat karib, sahabat, teman-teman satu kelas, teman-teman orang-orang akrab dan kita, orang-orang yang baru kita kenal dan lain sebagainya datang ke rumah kita, fal yukrim dhaifahu, kita hormati. Maka inilah saudara sekalian akan sangat indah sekali kalau kita dengan orang-orang sekeliling kita saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menjaga derajat antar seseorang dengan seseorang yang lain, saling membantu, saling memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Maka model kehidupan ini menjadi kehidupan yang sangat indah dan jauh dari sifat permusuhan. Maka dari itu, saudara sekalian, bangunlah jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang saling menghormati orang lain, membangun persaudaraan dengan sesama, dan mampu menciptakan cinta dan kasih sayang. Demikian pengajian kita, Kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-13, hadis yang ke-14, dan hadis yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan keluar jika kita menghadapi sebuah masalah,
dan diberikan oleh Allah rizki yang manfaat, yang barokah, yang mampu kita jadikan sebagai sedekah, dan mampu menjadikan kita orang-orang yang mau berbagi dengan manusia-manusia yang lain. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang nantinya akan menjadi mempermudah jalan kita di dalam mengarungi kehidupan dan menjadikan kehidupan di akhirat nanti menjadi lebih mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian saudara-saudara para mahasantri yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum min ahlil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.